Asli, cuaca ekstrim kayak gini tuh bikin kita sadar banget loh. Kalau lingkungan itu sebenarnya udah mulai teriak, tapi kita kadang masih cuek. Hai warga GS. Aku Au, aku Anis, kita dari 10G. Hari ini kita bakal ngajak kalian buat lebih peka sama kondisi lingkungan sekitar kita. Mulai dari pencemaran air, udara, hingga etika lingkungan, semuanya penting. Dan pastinya kita semua ambil dari realita seperti lingkungan sekitar dan sekolah. So, tonton sampai habis ya. Jatuh. Kotor. Nah, jadi perubahan lingkungan bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, faktor alami. Contohnya seperti gempa bumi, banjir, atau letusan gunung berapi. Dan yang kedua dan yang paling banyak bikin masalah, ya manusia. Contohnya bikin bangunan tanpa perhitungan, buang sampah sembarangan, atau nebang pohon sembarangan. Dampaknya apa sih Kak? Aku mau tahu. Jadi dampaknya menyebabkan lingkungan kita menjadi rusak. Contohnya seperti udara yang kotor, air tercemar, dan makin banyak bencana yang disebabkan oleh ulah kita sendiri loh. Nah, makanya penting banget buat kita sadar dan mulai berubah dari sekarang. Coba lihat air di sungai atau kali sekitar kalian deh. Banyak yang udah gak jernih lagi loh. Itu karena pencemaran air. Penyebabnya terjadi karena limbah rumah tangga seperti sabun dan deterjen, limbah industri yang dibuang tanpa disaring sampai sampah plastik. Pencemaran air bukan hanya bau dan kotor, tetapi juga bisa menyebabkan penyakit seperti diare, penyakit kulit, bahkan keracunan. Makanya kita bisa jaga air dengan tidak membuang sampah ke sungai atau mengikuti kegiatan bersih-bersih di lingkungan. Oh ya, harusnya sih udara yang kita hirup sedangkan itu bersih dan segar loh. Tapi kenyataannya penuh sama polusi, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, sampai asap pembakaran sampah, semuanya nyatu di udara. Nah, karena pencemaran udara ini, kita juga bisa bikin gampang kita menjadi sakit kok, seperti itu, sesak napas, dan juga bisa terkena penyakit paru-paru. Nah, solusinya guys, yang pertama itu kurangi kendaraan pribadi, naik sepeda, dan jangan bakar sampah sembarangan. Kita kan udah keliling banyak tempat nih. Bagaimana kalau di situ aja? Boleh juga sih. Ayo. Dah, pasin dulu. Oke. Udah nyampe mana ya tadi? Kayak pencemaran tanah nggak sih? Oh iya, pencemaran tanah bisa terjadi jika tanah tercampur oleh zat berbahaya seperti plastik, oli bekas, atau bahan kimia. Nah, tanah yang tercemar itu bisa bikin tanaman gak tumbuh, air tanah pun jadi gak layak konsumsi. Nah, salah satu caranya bisa tidak membuang sampah sembarangan atau melakukan daur ulang. Contohnya seperti botol bekas berubah menjadi tempat pensil atau bungkus kopi yang sudah tidak terpakai dipakai untuk membuat kerajinan seperti tas serbaguna. Yuk mulai peduli sama tanah tempat kita berpijak. Limbah itu ternyata ada macam-macam loh. Yang pertama itu limbah organik kayak sisa makanan, kulit buah, atau daun kering. Nah, yang kedua ada limbah anorganik yang dimana ada botol bekas, kaleng, dan kaca. Itu sulit terurai. Makanya kita harus bisa memilah dan mendaur ulang kembali. Dan terakhir yang paling berbahaya itu adalah limbah B3 alias berbahaya dan beracun. Misalnya kayak obat-obatan, limbah medis, atau baterai bekas. Limbah B3 ini harus dibuang di tempat khusus. Jangan disatukan dengan sampah-sampah lain karena bisa berbahaya untuk kesehatan. Jadi, salah satu cara terbaik menangani limbah adalah dengan menerapkan 3R. Yang pertama,
reduce, dan recycle. Reduce itu artinya kurangi sampah dari awal. Misalnya pakai sedotan stainless, bawa tempat makan dari rumah, atau beli barang secukupnya aja. Yang kedua ada reuse, yang artinya pakai ulang barang-barang yang masih bisa dipakai. Contohnya botol plastik menjadi tempat sabun. Nah, recycle itu artinya ngolah sampah jadi barang baru yang berguna. Misalnya kayak kertas bekas jadi catatan atau plastik jadi pot bunga. Nah, limbah ternyata bisa jadi produk kreatif juga loh. Banyak pengrajin sekarang yang bikin tas dari bungkus kopi atau kompos dari sisa dapur. Selain bantu lingkungan, bisa jadi peluang bisnis juga. Etika lingkungan itu tentang kesadaran kita sebagai warga yang peduli pada lingkungan. Misalnya, tidak buang sampah sembarangan, sadar memilih limbah, dan tanggung jawab terhadap barang yang kita pakai. Intinya, semua tindakan kecil kita bisa berdampak besar buat lingkungan. Kalau bukan kita yang jaga bumi, siapa lagi?